Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau sedikit cerita. Ini gue mau ganti balutan pasien dengan selulitis. Jadi dia ini udah trauma teman-teman. Ya pasiennya tuh sampai ngambek mau pulang kampung aja karena dirawat ya. Pas cara perawatannya itu yang dia nggak serak ketika disumpel-sumpel pakai kasa di lubang lukanya, dan pasiennya selalu ketakutan teman-teman ya. Jadi habis disumpel kasa malah bengkak lagi dan nyerinya bukan main. Sayangnya nggak kerekam ketika gue nyabut kasa yang disumpel teman-teman. Ternyata gue pause videonya, blow onnya gue. Ya udah kalau gitu kita sharing aja teman-teman masalah pasien ini. Jadi pasiennya ini udah 8 kali ganti balutan, cuman kakinya masih dirasakan bengkak terus. Ya. Nah, apa namanya? Ya biasa dari rumah sakit dia cuman pakai madu terus disumpel pakai kasa dan pasiennya kesakitan. Nah, anaknya ngehubungin gua ya karena dapat kontak gua dari Google sama YouTube. Ya, ya udah akhirnya gue datang ya, gue jelasin ya nanti lukanya dicuci pakai sabun. Pas gue datang pun si bapaknya tuh kayak takut gitu teman-teman, tapi gue ajak ngobrol ya, gue jelasin sambil gue cuci lukanya. Alhamdulillah si pasien ini ngerti dan intinya ngerasa nyaman lah, pokoknya intinya alhamdulillah sih gue juga ya. Jadi anaknya juga bingung kok lukanya stuck begitu-begitu aja gitu ya. Jadi gue di sini gue sedikit bantu jelasin. Ya, jadi memang masih banyak banget di beberapa fasilitas kesehatan luka bolong tuh disumpel sampai kencang banget sampai penuh. Ya, itu nanti gimana dagingnya mau numbuh teman-teman kalau disumpel-sumpel kencang kayak gitu. Gue pribadi tuh nggak sumpel-sumpel ya, kecuali emang dalam banget disumpel pun hanya ngambang gitu teman-teman. Atau enggak gue nyumpelnya pakai salep karena kan kalau salep bisa hancur. Nah, singkat cerita, ini gua udah cabut kasanya. Ini tuh dalam teman-teman, ya dirojok dalam gitu kasanya. Ya gimana pasiennya nggak apa namanya nggak kesakitan. Awalnya dia tuh kayak hanya ada bisul kecil digaruk, terus dipecahin gitu. Ya, nah terus dia tiba-tiba bengkak sampai paha teman-teman. Kaki-kaki ini teman-teman katanya kayak kaki gajah. Ya, nah ini luka yang dibuka sama rumah sakit. Ya, ya cara perawatannya seperti apa? Tadi sebenarnya gue cuci menggunakan sabun khusus cuci luka. Ya abis gue sabunin, gue spray menggunakan antiseptik. Nah ini kebetulan gue ada alat ozon, jadi gue ozon teman-teman. Ya jadi apa ya? Ya sebenarnya gimana nih teman-teman ya, gue juga bingung ya. Sebenarnya kalau masih bengkak, ya sebenarnya kalau dia belum menjalar, kalau kita tuh cara perawatannya dari awal bener, dia tuh nggak akan sampai harus terjadi operasi teman-teman. Ya jadi bisa disalepin sekaki kakinya tuh teman-teman. Nah beberapa tuh banyak yang langsung kempes dengan sendirinya. Ya tapi kalau dari ya namanya kuman gimana sih teman-teman ya, datangnya tuh nggak ada yang assalamualaikum. Ya, cuman kitanya yang harus peka dengan kebersihan diri. Di Indonesia, channel edukasi itu sangat tidak diminati, kecuali kita sakit baru kita cari. Ya, kebanyakan orang suka yang nonton joget-joget dan lain-lain, teman-teman. Alhamdulillahnya si bapak ini tuh nggak ada diabetes, gulanya aman. Ya, jadi alhamdulillah. Nah, ini gua ozon tuh kurang lebih 10 menit. Fungsinya apa? Supaya mati lah bakterinya, kasarnya seperti itu. Ya, jadi sedikit cerita teman-teman, ya memang luka selulitis tuh banyak ya beberapa ada di channel gue ya teman-teman ya. Gue ketemu ada yang diabetes plus selulitis. Kalau ada diabetesnya juga, PR-nya tuh lebih banyak teman-teman, harus kontrol gulanya gitu. Nah kalau selulitis ini harus beli obat lagi nggak sih? Kalau obat yang habis dari dokter ya nggak perlu teman-teman. Biasanya dokter tuh udah ngasih antibiotik 5 sampai 7 hari misalnya kan. Ya udah kalau lu habis obatnya nggak usah beli lagi. Ya seperti itu. Nah ini lukanya tuh sebenarnya udah bagus teman-teman, udah bagus banget ya. Ada slok sedikit cuman nggak masalah, nanti juga luntur. Nah jadi di sini tuh apa namanya, langsung lukanya gua kasih salep teman-teman. Nah jadi sumpelin aja salep di situ. Ya kasih yang tebel. Kenapa harus dikasih yang tebel? Supaya nanti pas buka balutannya nggak lengket seperti itu. Di sini si ibunya yang ngerawat kan si ibu teman-teman. Jadi si ibunya gua ajarin. Ya tadi tuh gua agak lama karena sambil ngajarin si ibunya, sambil nyuci dan lain-lain supaya si ibunya juga paham teman-teman. Dan selanjutnya bisa ganti balutan dengan sendirinya.
Jadi teman-teman ya, buat yang sedang merawat luka, semangat terus buat pasiennya. Oh iya, kalau seperti ini teman-teman ya, kalau kakinya sakit jangan dipaksa untuk jalan ya. Jadi jangan, oh gue masih kuat nih walaupun ada luka, jangan teman-teman, karena nanti jaringannya trauma. Tunggu sehat dulu ya. Kalau mau jalan yang pakai tongkat, jangan dikasih beban. Di sini gua tutup menggunakan softtek teman-teman. Ya, jadi kasak lembar pertama, habis itu gua kasih softtek supaya serap nyerapnya. Karena di sini kasanya nggak belum banyak teman-teman ya, jadi keterbatasan gitu. Jadi daripada nanti cuman tipis kasanya terus malah rembes lagi kan, malah malah repot gitu kan. Maksudnya takutnya belum 2 hari 3 hari rembes ya kan, harus diganti lagi. Jadi ganti balutan ini per 2 sampai 3 hari, tergantung rembesnya parah atau enggak. Kalau enggak rembes mah 3 hari juga aman. Mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gua ya. Buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka, bisa hubungi gua lewat WA. Untuk Jabodetabek ya, mungkin gue bisa datang langsung ke rumah teman-teman semua dan bantu mengajarkan cara merawat luka. Untuk yang di luar pulau atau luar kota, bisa konsultasi online berbayar seikhlasnya. Mungkin itu aja videonya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.